Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan channel Suara Hidayatullah, yang insya Allah channel yang inspiratif dan bermanfaat. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang kemarin viral di medsos, sebuah tulisan berjudul dari marbot menuju profesor. Nah, sekarang orangnya telah hadir bersama kita, nanti kita akan berbincang-bincang apakah benar beliau ini seorang marbot dulunya. Sehat-sehat, Bro? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Bambang, luar biasa, alhamdulillah. Ini kami akan cross check dulu nih, Prof. Apakah benar ini dulu, Prof, ini seorang marbot ini? Oh, enggak. Ya. Jadi saya memang semenjak STM ya, kalau dulu namanya STM, sekarang SMK ya. Ya. Saya tinggal di masjid, cuma dulu kalau STM itu masjidnya adalah masjid yang terorganisasi dengan baik, sebuah ma'had ya, yang di belakangnya ada asrama-asrama begitu. Nah, jadi semenjak STM memang saya sudah terbiasa untuk tinggal di masjid gitu ya. Nah, pasca lulus STM, kemudian waktu itu 98, Krismon gitu ya. Targetnya sebenarnya lulus STM itu kerja. Tapi kemudian ya karena Krismon 98, beberapa industri kolaps gitu ya. Nah, sehingga waktu itu teman-teman yang di Mahat At-Taqwa Prokerto saat itu, ini satu-satunya jalan investasi adalah investasi pendidikan gitu Pak Bambang. Nah, artinya kuliah gitu ya. Sehingga saat itu bagi teman-teman yang ekonominya menengah mungkin tidak masalah harus kuliah lagi ya atau harus belajar lagi. Tapi kemudian saya dengan kondisi orang tua yang ya sudah sepuh gitu ya, harus berpikir ulang untuk kuliah. Tapi teman-teman saat itu sudah yang penting daftar saja dulu gitu ya. Nah, akhirnya daftar karena masuk perguruan tinggi negeri kan harus UMPTN, dulu namanya UMPTN, sekarang kan SBMPTN ya, Pak Bambang ya. Nah, akhirnya kita daftar sama-sama UMPTN saat itu, dan alhamdulillah diberi kemudahan untuk lulus. Nah, setelah lulus bingung juga apa yang mau menjadi bekal untuk studi di perguruan tinggi gitu ya. Tapi teman-teman di Mahat At-Taqwa saat itu sudah pokoknya yang penting berangkat aja ke Jogja gitu loh. Nah, tapi waktu itu ada teman yang baik senior gitu ya, dia mahasiswa Unsud saat itu di Purwokerto. Yuk saya ajak, saya kenalkan di Jogja, teman saya di Jogja gitu ya. Nah, ternyata teman yang dia kenalkan ke saya waktu itu beliau ngantar saya dari Purwokerto ke Jogja naik kereta ya. Kalau sekarang namanya keretanya Joglo Semar ya. Kalau dulu kan belum ada gitu ya. Nah, berangkat dari Purwokerto ke Jogja. Ternyata di Jogja beliau masuk ke UNY, dimasukkan saya dikenalkan dengan teman-teman di masjid kampus saat itu. Masjid kampus waktu itu namanya IKIP Negeri Jakarta ya. Tahun 98 masih IKIP, kemudian 99 berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta. Di masjid kampus saat itu saya dikenalkan gitu ya. Dan dititipkan oleh senior di Mahat At-Taqwa itu, ini adik saya, dia bilang adik saya gitu ya, untuk agar bisa tinggal di masjid kampus ini gitu ya. Nah, akhirnya diterima gitu ya. Nah, sebulan setelah di masjid kampus, ternyata senior yang menerima saya tadi berpikir ulang gitu ya, kasihan juga kamu gitu ya. Karena kalau pagi kan saya harus ya cari tambahan untuk makan gitu ya. Dengan jualan koran saat itu di Pendidikan Kolombo gitu ya. Atau jualan kaos kaki ke kos-kosan putri gitu ya. Akhirnya kan kegiatan di masjid kampus nggak bisa fokus gitu. Padahal di masjid kampus kan pusatnya kegiatan mahasiswa keagamaan itu ya. Akhirnya sama senior itu yang nerima saya di masjid kampus itu, ya kamu saya bantu aja cari masjid lain gitu ya. Akhirnya dibantu dicarikan masjid kampung gitu ya, yang jaraknya kira-kira sekitar 5 kilo lah dari kampus ke arah utara itu. Nah, akhirnya saya dibawalah oleh senior tadi, senior mahasiswa UNY maksudnya ya, itu ke masjid kampung itu gitu ya, namanya Masjid Al-Amin itu di daerah Johor. Kalau Pak Bambang ke Jogja silakan mampir ke Johor Condong Catur ya. Di sana ada Masjid Al-Amin. Saya kira bagi teman-teman yang guru matematika sudah pernah training di Yogyakarta di P4TK Matematika sangat tahu masjid itu gitu ya. Oh, gitu ya. Begitu. Nah, disitulah saya dari semester 1 sampai lulus gitu ya, bahkan sampai menjelang nikah saya tuh masih di situ gitu Pak Bambang. Ya.
Ini jadi tinggal di masjid karena keadaan gitu, Prof ya? Iya, ya saat itu Nah, memang posisinya saya sampaikan juga kepada Ketua Takmir di Masjid Al-Amin saat itu ya. Saya tinggal di sini terus terang ya. Pertama karena keadaan ekonomi, saya tidak bisa kos gitu ya. Nah, jadi ya mau tidak mau saya harus betah gitu di masjid gitu ya karena posisinya itu. Yang kedua, Ketua Takmirnya pandai, boleh kamu tinggal di sini tapi ya harus tahulah ini kan masjid gitu ya. Kamu harus menjaga kebersihan masjid gitu ya. Kamu juga harus menjaga sholat 5 waktu. Menjaga maksud saya bukan hanya melaksanakan tapi adanya gitu ya. Kamu juga harus mengaktifkan kegiatan-kegiatan masjid gitu ya seperti PPA, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Mengaktifkan itu artinya ya mulai dari mengundang gitu ya sampai melayani gitu ya sampai membersihkan tempat kembali gitu. Itu artinya mengaktifkan itu sampai mencari ustadznya itu. Kalau ustadznya mendadak berhalangan hadir ya siap-siap ganti saja sebagai gantinya gitu. Begitu Pak Bambang. sebenarnya keadaan orang tua kayak apa sih, Prof? Kok sehingga kelihatannya kok kelihatannya Heroik susah. sekali ya. Ya, sebenarnya keadaan orang tua ya saat itu ya kalau dipaksakan bisa saja. Cuma saya tidak tahu ya dari SD mungkin ya, SMP gitu ya. Saya memang bersikukuh untuk tidak memberatkan orang tua gitu ya. Dari SMP saya mungkin bagi teman-teman saya yang mendengarkan juga bisa di cross check juga. Saya jarang meminta uang saku ke orang tua gitu. Begitu Pak Bambang. Jadi saya berpikir kalau saya banyak memberatkan orang tua, kasihan juga orang tua gitu ya. Termasuk saat STM, saya tuh di STM swasta Pak Bambang. Ya saya waktu itu sudah diterima di SMA Negeri 1 Selawi, itu SMA favorit di Kabupaten Tegal ya. Saya dari desa Balapulang, kemudian diterima di SMA Negeri 1 Selawi. Itu saya cabut kembali itu ijazah dan NEM saya. Saya pindah ke STM swasta di Purwokerto, STM favorit saat itu. STM Telkom Purwokerto ya. Supaya Nah, kalau itu lulus biar STM-nya. dapat kerja gitu, Prof ya? Iya, STM itu kan supaya dapat kerja. Pada waktu itu STM Telkom itu kan sangat bonafit dan favorit ya. Gitu. Ternyata setelah lulus posisinya begitu, kondisi krismon gitu ya. Nah, saya memahami juga orang tua sudah bisa-bisa membiayai saya sekolah di level STM ya, di tingkat STM. Sehingga saya berjanji kalaupun saya kuliah, saya harus mandiri gitu ya. Tidak boleh merepotkan orang tua gitu ya. Begitu. Sampai tetangga-tetangga saya juga memvalidasi, kamu kalau mau kuliah ya kamu harus jual sawah itu, jual rumah gitu. Ini semakin membuat saya pesimis kan. Sudahlah, bismillah, saya punya Allah gitu ya. Masa sih hanya kuliah saja enggak bisa gitu ya. Akhirnya ya sudah, dengan tekad yang ispohnya, kalau orang Jawa Timur kan bilangnya bondo nekat ya, bonek ya. Bonek. Berangkat aja lah, iya ke Jogja gitu ya. Ya alhamdulillah Allah berikan jalan dan kemudahan-kemudahan begitu, Pak. Jadi saya semenjak SD mungkin ya SMP memang punya prinsip kalau bisa tidak memberatkan orang tua ya kenapa tidak begitu. Sampai ya kuliah juga begitu, orang tua taunya ya saya waktu itu dapat beasiswa tapi kan beasiswa PPA ya tidak banyak ya, artinya cukup untuk bayar SPP, biaya hidup ya pas-pasan sehingga harus cari tambahan begitu. Nah waktu itu ya dengan segala kemudahan yang diberikan Allah, alhamdulillah ketemu jalannya begitu dengan jualan tempe saat itu ya. Itu karena ketua takmirnya Pak Haji Muklar itu pengusaha tempe terkenal di Jogja dan tempenya sangat recognize di Jogja itu ya. Jadi saya diberi kemudahan oleh Allah melalui Pak Haji Muklar itu, yang mudah-mudahan beliau dirahmati Allah karena sudah almarhum beliau. Begitu Pak Bambang. Iya, dari keluarga berapa saudara, Prof? Dan apakah lainnya juga kuliah begitu? Iya, keluarga 8 bersaudara gitu ya. Yang lulus hingga STM itu hanya saya. Jadi kakak saya paling, ada saya hanya lulus MTS ya. Yang lainnya hanya lulusan SD gitu ya. Nah, saya alhamdulillah yang diberi kemudahan sampai lulus STM ya. Kemudian bisa kuliah gitu ya.
begitu Pak. Jadi background keluarga, background orang kampung biasa. Tani Bang ya? Bahkan iya tani. Iya. Iya. Kalau Profesor bisa mendapatkan motivasi bahwa dengan ilmu itulah kemudian nasib bisa diperbaiki, kira-kira begitu gitu. Itu dari mana, Prof? Iya, semenjak STM saya kan tinggal di Mahat ya. Kebetulan Mahatnya itu ustadznya bagus-bagus ya. Ya mungkin ya kayak Ustadz Hidayatullah gitu lah ya. Masya Allah. Jadi punya visi bahwa satu-satunya tools untuk hidup itu adalah dengan ilmu ya. Ya akhirnya termotivasi juga gitu ya, bahwa untuk memperbaiki hidup itu ya dengan pendidikan. Nah kalau di UNJ itu di pintu masuk rektorat itu ada pendidikan, ada investasi peradaban itu. Nah itu jadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehidupan itu adalah dengan pendidikan. Dan ya alhamdulillah gitu ya, dengan kita bisa sarjana kemudian terbuka peluang rezeki yang lebih baik menurut saya gitu ya, ketimbang yang STM ya. Saya bandingkan Nyun Sewu yang teman-teman dulu teman-teman saya STM yang mungkin tidak sempat kuliah gitu ya. Ya kalaupun rezeki dari Allah itu bentuknya banyak sekali ya. Tapi dengan kita kuliah kan paling tidak bukan hanya uang ya, tapi cara kita berpikir, cara kita berpendapat gitu ya. Walaupun pendapatan mungkin bisa sama, tapi cara berpendapat, cara berpandangan itu kan bedalah kalau orang kuliahan gitu ya Pak Bambang ya. Iya. Lalu cara membagi waktunya gimana, Prof? Ini jualan tempe, harus adzan, terus harus kuliah. Ya, jadi dulu saya diajari sama Pak Haji Muklar itu, kamu harus pastikan kelangganan tempe mau dimasak jam berapa, gitu ya. Karena kalau tempe itu kan harus fix waktunya ya, tidak boleh kadaluarsa, tidak boleh terlalu dini. Kalau terlalu dini namanya masih kedelai. Kalau kadaluarsa sudah nggak enak rasanya. Bosok. Iya bosok. Sehingga saya pastikan kalau langganan saya mau masak jam 10 siang ya saya antar pada subuh. Gitu ya. Kalau langganan saya mau masaknya jam 5 sore ya saya antar habis sholat zuhur jam 1 siang. Atau kalau mau masak pagi ya subuh misalnya untuk sarapan gitu ya. Untuk menyediakan warung-warung yang sarapan itu saya antar pada Isya gitu ya. Nah, cuma kan titik tekannya Pak Haji Muklar itu ini tuh fasilitasku sebagai marbot itu ya. Nah, itu titik tekannya marbot itu. Artinya saya tidak boleh melupakan tugas-tugas kemarbotan itu, kemasjidan itu. Nah, sehingga pada subuh setelah sholat subuh ya ini motivasi juga bagi teman-teman mahasiswa ya. Subuh sudah bisa menggayuh dan mengangkat tempe di belakang sepeda itu artinya sebelum subuh sudah sehat gitu ya. Sudah bangun gitu ya, sudah kata orang Jawa nyawone sudah 100%. Ya kita sudah sholat tahajud dulu insya Allah gitu ya. Sehingga subuh itu saya sudah pastikan saya sudah parkir sepeda dengan kondisi keranjang sudah di boncengan sepeda dan sudah terisi tempe gitu. Artinya sebelum adzan subuh saya sudah ngambil tempe dulu ke Pak Haji Muklar itu jarak rumah dengan masjid paling hanya 100 meter rumahnya beliau itu ya. Itu sudah saya parkir jadi jamaah subuh itu ya tahu Sudin sudah ngambil tempe di Pak Haji Muklar saya parkir depan masjid itu begitu. Sehingga setelah ngantar tempe ya saya pulang saya pastikan masjid dalam kondisi bersih gitu ya, saya sapu halaman interior maupun eksterior masjid itu kita pastikan bersih lah. Jadi kalau ada orang mau sholat zuhur itu enak gitu loh. Begitu. Ya alhamdulillah tidak ada komplain lah dari jamaah gitu ya. Sampai ya paling enggak sebelum sholat maghrib juga kita bersihkan ya. Setelah TPA bubar itu kita bersihkan sehingga ketika sholat maghrib tidak ada jamaah komplain lah kalau masjidnya morat marit atau kotor ya. Nah itu juga pelayanan kita kepada jamaah. Ya tentunya tidak hanya menjaga komplain jamaah, tapi tentunya keikhlasan ya kepada Allah ya, bahwa yang kita lakukan itu ya semata mengharap ridho dari Allah. Begitu Pak. Nah kuliah juga begitu. Saya dulu kan kuliah masuknya jam 7 ya. Kalau sekarang di UNJ saya ngajar itu ya 7:30. Kalau sekarang jamnya jam 7:30. Kalau dulu zaman saya itu jam 7 sehingga gimana caranya saya jam 7 itu sudah sampai rumah. Sudah sampai kampus, mohon maaf ya, sudah sampai kampus gitu ya. Karena untuk bolak-balik naik sepeda itu kira-kira ya hampir setengah jam lah ya.
untuk naik sepeda gitu ya dari kalau berangkat ke kampus dari masjid kampus enak gelundung gitu ya. Nah, nanti kalau pas pulang target adzan zuhur itu yang agak repot, panas gitu ya, nanjak gitu ya. Nah itu yang harus punya niat yang kuat gitu ya. Nah sehingga ya saya tidak akui teman-teman juga teman-teman kuliah ya mengakui kalau saya kuliah kadang-kadang ngantuk gitu ya. Ya itu saya akui itu alamnya saja lah, nikmat dari Allah bahwa ngantuk itu obatnya satu-satunya kan tidur gitu ya. Begitu Pak Bambang. Dengan bersepeda jadi sehat Prof ya. Apalagi Ya. ikannya tempe itu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman di kampus juga kadang-kadang bingung, kamu sepedaan kok bawa keronjot, bawa apa? Nah, kadang-kadang saya Dibawa ke kan, kampus juga Prof. Tempe. ya kalau misalnya duhur itu ya, saya habis adzan duhur bawa ngantar tempe gitu. Kan habis ngantar tempe saya misalnya jam 1 ada kuliah gitu kan. Lah masa saya pulang dulu ke utara gitu, padahal kampus letaknya di tengah-tengah gitu kan. Nah, saya masuk kampus pakai kondisi sepeda ada keranjangnya gitu. Ya saya bilang aja itu tadi saya habis ngantar tempe gitu ya. Atau bahkan kalau ada sisa ya misalnya langganan mintanya sekian, saya ngantarnya lebih dari sekian itu. Ya saya masih letakkan di keranjang itu. Jadi beberapa teman mahasiswa yang memang menjadi saksi juga gitu ya bahwa saya posisinya seperti itu gitu. Begitu Pak Bambang. Iya. Nah, itu cukup Prof ya untuk hidup dan biaya kuliah gitu ya? Ya alhamdulillah waktu itu ditopang dengan beasiswa juga ya. Beasiswa kita gunakan untuk bayar SPP gitu ya, untuk hidup. Ya karena kita tinggal di masjid kan rezeki itu dari mana-mana ya. Kadang-kadang Pak Ketua Takmir, tetangga di sekitar masjid juga kalau habis maghrib atau habis isya kadang-kadang ngundang gitu. Den, udah makan belum? Ya saya jawab belum aja gitu ya. Ya dikasih makan gitu ya. Ya kalau sudah makan ya saya jawab sudah gitu. Tapi kan tetangga tahu, oh ayo pokoknya ke rumah saya gitu ya. Nah, gitu. Sehingga ya alhamdulillah rizqum minallah gitu ya Pak Bambang ya. Intinya ya nggak sampai kelaparan lah, nggak sampai begitu. Gitu. Ya, kalau gelar ini bagi Pak Khairuddin apa arti gelar profesor ini? Maknanya, ya bagi gitu. Saya biasa saja sih Pak Bambang, kalau dosen itu kan cita-cita tertinggi kan profesor ya, itu dosen. Jadi siapapun dosennya di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu bisa menjadi profesor sebagaimana aturan di perundang-undangan sebagai dosen di negara masing-masing. Saya kira kalau jadi dosen, lecturer gitu ya, itu target tertingginya adalah jadi profesor gitu ya. Bagi seorang dosen itu sebenarnya biasa aja gitu ya. Nah cuma kan bagi orang luar akademisi atau luar kampus misalnya gitu, itu mungkin sesuatu yang wah gitu ya, begitu. Jadi kalau di kampus itu profesor ya banyak ya biasa aja gitu ya. Bagi saya juga begitu. Saya kalau di kampung ya sudahlah panggil aja Udin itu aja atau Pak Khair gitu ya. Karena kalau itu kan gelar di kampus, kalau di kampung kan yang penting kita ngombrongi kegiatan kampung gitu ya. Di masjid juga saya sebut aja nama saya misalnya pas saya khotib itu ya. Khotib pada Jumat kali ini adalah Pak Khairuddin, itu saya sampaikan begitu aja itu. Kalau gelar itu kan di kampus, toh tidak dibawa mati juga kalau gelar gitu ya Pak Bambang ya. Nanti malaikat mungkar nakir gitu itu ketika bertanya juga kan ya tanya namanya aja ada Pak Bambang gitu ya, tidak pakai profesor, doktor gitu kan Pak Bambang ya. Jadi bagi saya biasa aja, cuma ini adalah amanah dari Allah tentunya ya melalui Pak Menteri gitu ya, yang kita harus menjaga kualitas akademik kita gitu ya. Ya malu juga lah kalau jadi profesor misalnya publikasinya sedikit gitu ya, indeks Scopusnya juga masih relatif kecil gitu ya. Ini yang harus kita tingkatkan, terutama ya sama saja bagi dosen juga ya, yang ya dari sisi akademisnya masih perlu banyak ditingkatkan, ya kita harus tingkatkan. Jadi kita kan sebagai seorang Muslim ya Pak Bambang, ya harus menjadi contoh yang baik lah dimanapun kita berada. Kalau di kampung ya jadi contoh bagi orang kampung, kalau di kampus ya jadi contoh bagi teman-teman di kampus begitu ya, sehingga performa atau
bau Islam yang indah itu juga tercermin pada diri kita gitu Pak Bambang. Saya begitu prinsipnya, jangan sampai kita, mohon maaf ya, jadi orang Islam itu ya serba digendong tahu ya Pak Bambang ya. Tahu bro. Memerlukan bantuan ya, memerlukan bantuan dari orang lain gitu. Padahal kita kan punya prinsip sebaik-baik kita adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dengan kita punya jabatan tertinggi dalam dunia akademik yaitu profesor, itu kan kita bisa membantu orang lain ya. Misalnya mungkin ya dalam publikasi, dalam mengajukan proposal-proposal hibah di kementerian, itu kan ada syarat-syaratnya. Syaratnya harus lektor kepala atau guru besar. Nah, dengan kita sudah punya syarat kualifikasi kan kita bisa membantu orang lain gitu. Gitu Pak Bambang, prinsip saya, semakin kita diberikan nikmat oleh Allah, kita akan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain, begitu. Ya, barangkali pesan terakhir ini, Prof, untuk kepada anak-anak muda ya, Prof, yang mungkin juga pernah mengalami nasib seperti Profesor waktu masih muda. Apa pesan, Prof? Ya, jadi bagi teman-teman generasi muda ya, sesungguhnya setiap manusia itu punya masalah masing-masing ya. Entah itu masalah ekonomi, kayak saya dulu waktu kuliah S1 gitu ya. Entah itu masalah mungkin kecepatan dalam menangkap pemahaman, keilmuan gitu ya. Ataupun masalah sosial, masalah keluarga gitu ya. Jadi semua manusia kalau masih hidup itu pasti punya masalah ya. Nah, cuma tinggal bagaimana cara pandang kita menghadapi masalah itu gitu ya. Kalau masalah itu kita anggap garam seperti yang ada di gelas, ya rasanya masalah itu telah menghantui semua masa depan kita, sehingga air dalam gelas itu terasa asin semua gitu ya. Tapi kalau garam itu kita cemplungkan di sumur gitu ya, kan jadi tidak terasa apa-apa gitu ya masalah itu. Sehingga bagi teman-teman generasi muda, terutama generasi muda muslim gitu ya, sudahlah, masalah itu kan ada yang mengatur dan ada yang punya masalah gitu ya. Yang punya masalah sesungguhnya kan yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi kita seringlah mengetuk pintu langit gitu ya, mengetuk pintu langit dengan cara kita menangis ke bumi gitu ya, tapi kan didengar oleh suara langit gitu ya. Nah, itu yang mungkin sering dilupakan oleh generasi muda gitu ya, bahwa ekonomi itu masalah kecil insya Allah gitu ya. Masalah kita kecepatan dalam memahami bidang ilmu kita ketika kuliah itu juga masalah kecil gitu ya. Saya lihat, mohon maaf ya, teman-teman Chinese ya di negeri Cina itu yang notabene bukan orang Islam, tapi mereka punya motivasi hidup yang luar biasa gitu ya. Sehingga hari ini, mohon maaf ya, hari ini Cina itu menguasai semua peradaban dunia ya. Dari mulai teknologi informasi sampai perekonomian, sampai, mohon maaf, nyuwun sewu ya, kampus-kampus di Cina menurut saya sekarang hari ini itu lebih baik daripada kampus-kampus mungkin di benua Amerika gitu ya. Kenapa? Karena mereka selalu berupaya, berusaha dengan keras gitu ya. Nah, kita pun sama sesungguhnya bagi kita generasi muda Indonesia ya, siapapun, agama apapun gitu ya. Kalau kita berusaha keras gitu ya, insya Allah itu akan berhasil gitu ya. Nah, cuma masalahnya untuk mengalahkan ya masalah yang ada melingkupi dalam diri kita itu gitu ya. Jadi janganlah kita menjadi, mohon maaf ya, melankolis atau ya baper gitu ya. Itu yang menjadikan kita menjadi kerdil gitu ya. Sehingga ayo kita bangun gitu ya. Kita bangun gitu ya. Ya kalau parameter kita generasi yang rajin kan bangun jelas sebelum subuh. Kalau bisa sholat tahajud dulu gitu ya. Nah, parameter fisik yang sehat ya misalnya, mohon maaf, ini hari Kamis kita puasa, hari Senin kita puasa. Parameter orang yang kaya ya misalnya sodako setiap hari Jumat misalnya. Sodako, kalau sodakonya mohon maaf tidak hanya memasukkan kotak masjid ya, tapi sodako yang lebih besar misalnya setiap hari Jumat gitu ya. Nah, itu kan yang harus kita wujudkan dalam diri kita sehingga terasa betul kemanfaatan kita untuk orang lain.
Nah begitu Pak Bambang, jadi ayo generasi muda, saya kira semua masalah itu ada, gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita mengatasinya, begitu ya. Dan sesusah apapun masalah itu kalau kita bertahan dan istiqomah menghadapinya itu pasti akan pecah itu masalah itu ya. Ya dulu kan kita dengar ceritanya sekian banyak 1000 kisah gitu ya, orang-orang yang menghadapi masalah dengan konsistensi, sustainability gitu ya, bahasa orang yang beragama istiqomah gitu, maka akan selesailah masalah itu ya. Jadi dan saya ya masih belajar bagaimana cara menghadapi masalah ya. Sampai hari ini gitu masalah itu selalu ada, siapapun orangnya. Begitu Pak Umar, jadi jangan khawatir bagi generasi muda. Yuk selain kita berikhtiar ya menghadapi masalah, kita rajin-rajinlah ketuk pintu langit ya tiap malam ya. Malam kita ketuk pintu langit dengan sholat tahajud gitu ya. Siang kita banyak usaha gitu ya. Misalnya saya sendiri kalau lagi banyak masalah gitu ya, ya banyak-banyak aja baca Quran misalnya. Kita target sehari 1 juz, 2 juz, gitu ya. Bahkan kalau pengen hafal Quran 1 hari 5 juz misalnya, insya Allah masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya punya prinsip gitu Pak Bambang. Saya berdoa ya Allah, jadikanlah masalahku Engkau yang menyelesaikan itu. Jangan aku, kalau aku nanti cepat tua, cepat sakit, begitu ya Pak Bambang ya. Jadi biarlah Allah yang menyelesaikan masalah, tapi kita tetap berusaha. Begitu Pak Bambang. Masya Allah. Sekarang usianya berapa, Prof? Saya 41 kemarin April Pak Bambang. Untuk di UNY termasuk profesor termuda nih, Prof ya? Sepertinya begitu Pak Bambang. Ya, sepertinya begitu ya. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih Profesor. Perjalanan hidupnya Sama-sama Pak Bambang. Ya, sangat sama-sama. kreatif. Mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya oleh kita semua, dan mudah-mudahan Allah juga merahmati dan melindungi kita semua, Prof. Ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih, Prof. Sama-sama Pak Bambang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.